Apa kamu udah bener-bener mikirin keputusanmu? Memutuskan berhenti kuliah demi sesuatu yang nggak jelas? Nggak jelas katamu. Bukannya kita kuliah tinggi-tinggi supaya kita itu bisa kerja dan ngasilin uang. Bandku udah terikat kontrak di kafe tiap malam. Ini kesempatan besar yang bisa aku dapetin tanpa aku harus berkuliah. Dan hasilnya lumayan buat bantu kuliahku dan bantu sekolah adekku. Tapi lo, Aku bukan orang kaya, Clara. Biaya kuliah itu bukan hal yang mudah buat keluargaku. Ya, lebih baik aku berhenti kuliah aja daripada waktu, tenaga, dan uangku habis buat kuliah yang belum tentu aku kasih kesempatan kedua. gimana kalau kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya bisa kamu dapatkan setelah kamu selesai kuliah nanti? Gimana kalau kamu setelah selesai di kuliah di teknik mesin itu justru mengantarkan peluang besar buat kamu? Bukan hanya jadi musisi, tapi bisa aja jadi kurator musik, sound engineer, atau bahkan pemilik perusahaan entertainment besar. Udahlah, Clara. Ini kehidupanku. Aku yang lebih tahu apa yang aku butuhin. Oke kalau itu pilihanmu, tapi aku saranin, pikirkan baik-baik lagi keputusanmu itu. Ini juga demi ibu dan adikmu loh. Kakak, halo? ibu kritis. Ibu tadi Hah? jatuh di pasar. Ibu jatuh? Kakak pulang ke Oh Semarang iya, segera ya. kakak Semarang sekarang. Tujuannya sesuai aplikasi ya Mas ya? Iya, Mbak. Oh, terima kasih, Mbak. Tato yang religius. Maaf Mas, bukan bermaksud mencampuri urusan. Ada masalah apa ya? Kok kelihatan sedih sekali? Ibu saya sakit dan saya harus segera ke Semarang sebelum terlambat. Saya turut prihatin dengan yang terjadi Mas. Tapi saya salut sama Masnya. Salut kenapa ya? Begitu mendengar ibu sakit, langsung memutuskan pulang untuk bertemu ibu. Malah sempat-sempatnya bawa gitar. Beda dengan saya. Hari ini, anak saya menjalani operasi sumsum tulang belakang. Tapi saya tidak bisa mendampinginya. Ya karena harus kerja. Tapi sejujurnya, saya takut melihat dia dioperasi. Saya takut. Saya masih trauma karena kehilangan suami saya. Hidup memang sering gak adil. Kalau aja saya bisa ketemu Tuhan, rasanya saya tuh pengen marah. Mengapa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan yang harus kita alami? Kenapa kita harus ada di dunia ini? Padahal kan kita nggak pernah minta. Ya, saya sih belum pernah ketemu Tuhan. Tapi saya yakin ada kekuatan besar yang mengatur hidup kita. Seperti halnya kenapa kita lahir di keluarga A, bukan di keluarga B. Pasti ada alasan di balik setiap kejadian yang kita alami. Maksudnya? Saya kehilangan suami saya di masa pandemi. Saya merasa hidup saya juga akan berakhir. Saya tidak punya penghasilan. Anak saya sakit dan harus bolak-balik ke rumah sakit. Saya merasa ini salah saya. Saya sangat putus asa dan bahkan hampir bunuh diri. Tapi saya ingat anak saya.
Dia masih kelas 2 SD. Walaupun dia mengidap leukemia, tapi dia tidak pernah mengeluh dan selalu bersemangat untuk sembuh dari sakitnya. Alangkah berdosanya saya jika meninggalkan dia seorang diri di dunia ini karena kebodohan saya. Masalah yang saya hadapi bertubi-tubi dan pada akhirnya membuka mata saya. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan saya lebih peduli pada orang-orang di sekitar kita. Nyatanya 3 tahun pasca pandemi saya masih hidup dan baik-baik saja. Ya walaupun tidak mudah menjadi seorang ibu tunggal dengan anak yang butuh perhatian khusus. Saat ini saya hanya seorang driver, tapi saya bersyukur karena saya bisa menabung untuk mewujudkan impian saya dan almarhum suami saya, membuka warung makan dan catering dari bahan pangan organik lokal. Saya tuh pengen mengangkat derajat petani lokal dan menyajikan alternatif pangan yang sehat. Semoga saja kelak usaha ini juga akan diteruskan oleh anak kami yang kebetulan kami semua suka kulineran, Mas. Saya sebenarnya juga punya cita-cita mulia buat bahagiain keluarga saya. Tapi sepertinya cita-cita saya itu nggak bakal terwujud. Yang saya alami sejak kecil cuma penderitaan dan kekecewaan. Lahir dari keluarga yang berkekurangan. Kemudian saya harus melihat ibu saya dan ayah saya bercerai. Dan sekarang saya harus bekerja untuk membiayai kuliah saya dan membantu sekolah adik saya. Belum selesai saya kuliah. Tadi malah dengar kabar kalau ibu saya sakit. Nggak tahu, Mbak. Rasanya saya tuh mau nyerah aja. Mengapa harus menyerah di saat hampir mencapai garis akhir? Jika kita punya cita-cita mulia, tidak ada salahnya diperjuangkan. Toh cita-cita itu untuk kita dan orang-orang yang kita sayangi kan. Setiap masalah yang datang pasti ada alasannya. Jawabannya baru kita temukan saat kita tetap terus berjalan untuk sampai pada cita-cita kita. Tapi gimana jika kenyataannya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan? Maaf, Mbak. Saya bukan maksud buat nggak sopan. Ya, setidaknya kita sudah mencoba. Daripada kita menyesal di masa tua karena kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kalau saya nggak mau hidup dengan beban penyesalan yang tak berujung. Bukankah cara terbaik menghadapi ketidakpastian hidup itu adalah dengan tetap sabar menjalaninya? Mas harus bersyukur bisa kuliah meski ibaratnya terseok-seok. Sayang loh Mas, sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk sampai sejauh ini. Di saat banyak orang pengen kuliah, tapi tidak bisa mewujudkannya. Terkadang, kita itu hanya butuh waktu jeda untuk menenangkan diri. Agar kita bisa lebih jernih berpikir sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidup kita. Untuk jeda, hidup tak selamanya indah. Tangis, kecewa, juga derita, semua terjadi untuk satu jalani saja dan hadapi saja.
di sini, Mas? Ah iya, turun di sini aja Mbak. Terima kasih banyak udah mau dengerin cerita saya. Saya berdoa agar operasi anak Mbak lancar, tetap jadi ibu yang tangguh untuk anaknya ya Mbak. Pasti, terima kasih atas doanya. Saya juga berdoa semoga kesehatan ibu Mas. Angel lo, panggil saja saya lo. Wah, nama yang indah. Ingat, nama Mas berarti malaikat. Tentu saja ibu Mas Lo mengharapkan Mas untuk menjadi malaikat keluarga. Suatu hari, Mas pasti akan tahu alasan kenapa hadir di dunia ini. Terima kasih banyak Mbak. Ini untuk uangnya Mbak. Terima kasih. Mari Mbak. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Ya. Nduk, kowe ning endi? Puji Tuhan, operasine Angela lancar. Saiki Angela wis digawa ning ruang perawatan. Kowe rene ya, iki bocahe pengen ketemu kowe. Ketika hidupmu terasa berat, tak ada daya untuk menopang kuat, harapan seakan sirna. Mungkin ini waktu terbaikmu untuk jeda. Hidup tak selamanya indah, tangis kecewa juga derita, semua terjadi untuk satu alasan. Jalan